Baliho dengan latar biru muda bertuliskan ucapan terima kasih bergambar Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana terpasang di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jokowi mengenakan setelan jas dengan kopiah hitam dan mengenakan selendang emas dengan belasan tanda jasa. Sementara Iriana mengenakan kebaya biru motif bunga dengan selendang merah tersampir di pundaknya. Dalam baliho tersebut bertuliskan terima kasih Pak Jokowi dan Ibu Iriana. Teruslah menjadi guru bangsa, doa kami selalu. Saat dikonfirmasi, Ketua Umum Kelompok Relawan Alap Jokowi, Muhammad Isnaini membenarkan pihaknya memasang baliho tersebut sejak 1 Oktober lalu. Isnaini mengatakan Jokowi sudah banyak berjasa bagi negara. Itu kan bentuk ucapan terima kasih kepada beliau dan Ibu Negara. Jadi kami merasakan 10 tahun kepemimpinan beliau itu fantastis dan fenomenal. Kita tidak bisa tutup mata bagaimana kecintaan rakyat terhadap Pak Jokowi. Ketika beliau turun ke bawah, masyarakat begitu tumpah ruah mengalulukan beliau. Bagi relawan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana, tetaplah sosok teladan yang telah mengharumkan nama bangsa. Meski ada beberapa pihak tidak puas dengan kinerjanya selama memimpin Indonesia. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Apa julukan Presiden ke-7 bagi Joko Widodo? Ya, Presiden Joko Widodo. Kan setiap presiden ada julukannya. Ini kalau di zoom ya dari inilah.com. Soekarno, Bapak Proklamator. Soeharto, Bapak Pembangunan. B.J. Habibie, Bapak Teknologi. Gus Dur, Bapak Pluralisme. Megawati, Ibu Konstitusi. SBY, Bapak Perdamaian. Jokowi, Bapaknya Fufu Fafa. Oke. Bapak penambah utang, pencetak utang, Bapak pembohong, atau Bapak infrastruktur. Kan itu yang dibanggakan ya. Jadi untuk Presiden Joko Widodo harusnya sih sudah ketemu karena sudah 10 tahun. SBY 10 tahun, tapi Bu Mega kan sebentar. Gus Dur sebentar, B.J. Habibie sebentar. Ini sama nih, ada yang sama ya, ada yang tapi kayaknya kreatif-kreatif dari SC Channel loh. Bapak sayang anak, Bapak tukang tipu, Bapak pemberani, apa aja yang penting, keluarga sejahtera dan menjabat terus. Bapak Fufu Fafa, Bapak nggak tahu kok tanya saya. Bapak hilirisasi, Bapak pembohong, Bapak penghancur negara sendiri. Waduh, Bapaknya Fufu Fafa, Presiden terbaik. Kita bacakan yang positif juga ya. Bapak kemunduran, Ayah sayang anak, Bapak keluarga cemara, Bapak pelongo-pelongo. Aduh, mana nih yang beda-beda nih? Bapak pinter ngakalin konstitusi. Bapak nepotisme, perusak konstitusi. Waduh, Bapak kontradiksi. Bapak apa lagi nih yang belum saya baca? Bapak perhutangan sudah tadi. Bapak gimana mood? Wah, ini Bapak Raja Jawa, capek juga ini bacanya ya, terus-terusannya luar biasa ini. Nih, ini keren sekali nih ucapan terima kasih untuk Joko Widodo yang sudah 10 tahun menjabat di Indonesia. Nah, sambil terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih karena Bapak sudah anti dinasti dan politik oligarki. Sampai nggak ada satupun keluarga Bapak yang dapat jabatan, Pak. Terima kasih atas sistem pendidikan kita yang semakin maju karena dipimpin Bapak selama 10 tahun. Dari sistem zonasi sampai kenaikan uang kuliah yang sangat-sangat membantu kami, Pak. Makasih Pak sudah melakukan penguatan KPK sehingga angka korupsi berkurang bahkan hampir hilang. Terima kasih Bapak juga sudah sangat serius menyusut tragedi Kanjuruhan dan KM50 sehingga pelakunya dipenjara dan diadili. Pelanggaran HAM berat hilang dari bumi pertiwi berkat Bapak. Belum lagi kesuksesan mengelola APBN, lepas dari ketergantungan dari utang Cina, kebebasan bersuara dan anti kriminalisasi buat yang mengkritik kebijakan Bapak.
Bapak juga nggak kayak teman saya yang habis ngutang terus ngilang. Bapak udah berhasil lunasin utang negara 8.000 T. Apalagi urusan nurunin harga BBM, tarif listrik, sama sembako. Sampai kita ini masyarakat bahagia bener. Dan jarang banget kita nemuin emak-emak yang ngeluh ngomong, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pokoknya mah kalau disuruh nyebutin kebaikan Bapak rasanya 3 hari 3 malam kagak cukup, Pak. Saking banyak kebaikan Bapak. Makasih, Pak. Kagak pernah naikin pajak, Pak. Apalagi tapera tuh. Bangun. Terima kasih, Pak. Luar biasa ya, kreatif sekali nih Mama ya. Kalau Pak Jokowi disebut the man of contradiction, ya direspon dengan cara kontradiksi juga. Luar biasa. Keren. Ada lagi disebut terima kasih Pak Jokowi sudah menjadi pelopor pendidikan Indonesia. Waduh, kalau Bapak penghancur pendidikan itu betul itu. Saya mohon maaf harus mengatakan ke Pak Jokowi nggak meninggalkan legasi apapun di bidang pendidikan. Ya. Itu clear tuh menurut saya. Ya kan? Jadi ya yang kasihan ini adalah beban kerja nanti untuk ya the next regime ini, the next president. Karena kita nggak pernah memperhatikan persoalan pendidikan ini secara serius. Bukan bagian dari investasi. Bayangkan tahun 75-80, Malaysia belajar ke kita. Sekarang terbalik. Ya. Itu kan karena mereka sistemnya bagus. Mahathir percaya betul pada investasi pendidikan. Ya. Yang saya ingat dulu, waktu saya di Amerika itu, orang Indonesia 2, orang Malaysia ada 40. Nah, sahabat Jet, ya coba kita lihat lagi ya. Ini di gambar ini kan kita bukan hanya julukan saja nih, tapi ada di balik cengengesannya Kaesang ketika dia menerima dari satu gedung parlemen, kemudian muncul juga, ini kita lihat nih wajahnya. Jadi dia seperti menunduk tapi ternyata matanya melirik ke atas. Lagi apa ini, biasanya yang begini tuh dia sedang berpikir untuk melakukan strategi atau sedang menahan amarah ketika dia sudah dibulang beberapa menit sebelumnya. Coba kita lihat. Ini kan detik-detiknya, detik-detik di Ini ini hanya permulaan loh, kata King Purwa nih. Hanya permulaan, nanti akan lebih dahsyat lagi, tidak sekedar Nah, ini catat kegaduhan akan terus terjadi nih, kata King Purwa. Nah, ini kan saat diteriaki kemudian beberapa saat kemudian saat berdoa, nah ini yang terjadi, matanya melirik tajam ke kiri atas. Kiri atas itu biasanya sedang merencanakan sesuatu, kemungkinannya itu sedang merencanakan sesuatu, atau ya dia sedang menahan amarah pada orang yang sedang dia lihat, entah siapa yang ada di kiri atasnya itu. Kenapa tuh Nih? Berdoa kok, ada yang berdoa kok kepanasan kan? Marah sama siapa ya? Yanto Ketes, yang enggak tahu kok tanya saya. Serem lihat wajah sorot matanya, di balik wajah cengengesan terlihat wajah culasnya. Kenapa dia itu selalu penuh kepalsuan? By the way, yang sebelahnya nggak mau kalah sama yang ada di Singapura. Kenapa penuh kepalsuan? Ya diajarin bapaknya. Artifisial, semuanya artifisial. Dimulai dari masuk gorong-gorong, itu artifisial. Itu saya nggak tahu, itu masuk gorong-gorong itu kan dianggap gorong-gorongnya kurang gede. Apa hari ini setelah 10 tahun menjadi besar, 12 tahun ya, karena tempo hari saat mau jadi gubernur. Jangan-jangan dibiarin itu hanya sekedar pencitraan saja. Berdoa aja nggak bisa khusyuk. Kesurupan kuda lumping, panas denger doa katanya. Aduh, ada yang bilang ini ngeditnya kasar katanya. Tapi saya kira ini bener lah, masa kok ya wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan lihat ya bagaimana foto tandingannya kalau yang
ini sebenarnya tidak terjadi seperti ini. Tapi yang terpenting adalah apa yang menjadi catatan kita bersama. Ini apa nih di atasnya nih, sebentar. Apakah ini yang tadi ya? Ini julukan Presiden RI. Muka gile, habis biaya sampai miliar bahkan triliun, dapatnya cuma produk kayak begini. Jadi Gibran ini bakal didampingi 8 orang staf sus yang katanya gajinya 51 juta per orang. Wah, mungkin total ya. Karena kalau gaji doang, ini ngalahin anggota DPR itu. Anggota DPR aja gaji nggak sebesar gini, walaupun tunjangannya bisa nyampe MM-an ya. Nah, nanti Gibran akan didampingi oleh staf sus bidang reformasi birokrasi, bidang hukum, infrastruktur, investasi, ekonomi keuangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa ya wakil presiden harus pakai staf sus? Kan udah ada staf sus presiden. Jangan sampai ini menghamburkan ya. Tolonglah ini dievaluasi lagi. Jangan sampai gitu kemudian nanti Gibran udah malas baca buku, ya dia tetap baca komik aja gitu. Nanti yang baca buku staf susnya kan nggak fair juga lah. Kecuali memang ini akan disetel, tidak akan lama, 6 bulan sampai 1 tahun, kemudian diganti wakil presidennya. Nah itu sih lain cerita. Biarlah 1 tahun ini mereka melakukan kesenangan versi mereka ya. Ayo pada semangat bayar pajak untuk gaji para staf susnya. Wapres Gibran. Untuk menggaji Gibran, untuk menggaji Prabowo juga ya, untuk menggaji semua lah, karena semua sumbernya dari APBN. Sumber terbesar APBN hari ini adalah dari pajak, padahal harusnya dari sumber daya alam karena kita sangat kaya. Tapi ternyata sumber daya alam dikeruk, untungnya lari keluar. Lari keluar itu ada yang ke perorangan, ada yang ke negara lain. Ini persoalan kita. Bocor. Tuh Prabowo kan sering bilang gitu. Maka mari kita tunggu komitmennya, istiqomahnya, kesamaan apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia lakukan. Tapi kalau lihat prediksinya hari ini, ya kita pesimis. Belum apa-apa sudah menghambur-hamburkan uang. Berapa sekarang jadinya ya? 48 kementerian apa 49 ya? Amerika aja cuma 15 menteri.